再保重了。不行啊，小雨，我 Halo guys, kembali lagi di channel Dan Film. Di video sebelumnya diceritakan Xiao Yu memutuskan untuk berpisah dari Tan Sanzang dan kawan-kawan di tengah perjalanan mereka. Hal ini dilakukannya karena tidak ingin mimpinya melihat Tan Sanzang dan kawan-kawan mati menjadi kenyataan. Namun, ini tidak berlangsung lama. Saat Xiao Yu berada dalam incaran kawanan gagak hitam, Tan Zhangzang dan kawan-kawan kembali menemaninya melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Sashin merencanakan untuk membunuh Tan Sanzang dan kawan-kawan dengan menerjunkan para prajurit surga ke jalan iblis. Sashin menyiapkan hadiah bagi siapa saja yang membunuh Tan Sanzang dan kawan-kawan. Di sisi lain, Ao Sui terancam hukuman mati oleh pengadilan naga. Tidak ada satupun keluarga yang membelanya, kecuali Ao Ling. Hal ini membuat Ao Ling harus menerima amarah sang ayah. Meskipun demikian, dia tetap memberikan dukungan penuh kepada Ao Sui. Oke guys, kita langsung aja yuk ke alur cerita film Si Xingji episode 4 sampai episode 6. Ao Ling merasa senasib dengan Ao Sui. Setiap orang meremehkan mereka, bahkan mereka tidak bisa melakukan hal yang mereka sukai hanya demi membuat orang lain bahagia. 我父王才不会管我呢。我也能像你一样就好了。 Ao Sui berpesan agar Ao Ling berusaha melakukan apa yang dia inginkan tanpa memedulikan orang lain. Ao Ling tidak yakin apakah dirinya cukup berani untuk melakukan itu. Ao Sui menemukan gelang di sungai. Dia memberikannya pada Ao Ling karena gadis itu terlihat menyukainya. Kehadiran Ao Sui membuat Ao Ling ingin menjalani hidup dengan caranya sendiri. Tapi lagi-lagi dia tidak yakin apakah bisa melakukannya. Ao Ling nekat pergi ke pengadilan naga demi menyelamatkan Ao Sui. Dirinya berhasil menerobos masuk ke dalam penjara. Tapi seorang penjaga menyadari kehadirannya sehingga dia meminta teman-temannya untuk menangkap Ao Ling. Mereka terlibat perkelahian, tapi Ao Ling berhasil mengambil kunci penjara lalu kabur. Para penjaga masih mengejarnya. Tegang juga nih guys. Syukurlah Ao Ling bisa menyelamatkan diri dari kejaran para penjaga. Dia berhasil masuk ke dalam ruang tempat Ao Sui dikurung. Para penjaga berpencar untuk mencari Ao Ling. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Ao Ling sudah berhasil membebaskan Ao Sui. Mereka berdua kabur melalui jalan rahasia. Mereka berdua sudah hampir sampai di pintu keluar. Sayangnya, para penjaga dengan sigap menghadang dan menangkap Ao Ling. Begitu juga dengan Ao Sui. Para pengawal menangkapnya dari belakang. Kini dia pun harus berhadapan dengan Ao Yilong. Di tempat lain, Xiao Yu sudah tertidur pulas. Sementara itu, Tan Sanzang dan Bajie sedang asik menikmati makan malamnya. Tan Sanzang terlihat gelisah. Bajie menebak gurunya itu sedang memikirkan Ao Sui. Ya, itu benar. Meskipun sekarang Ao Sui berada di kampung halamannya, tapi klan naga yang masih menjunjung tinggi tradisi tidak akan mentolerir perbuatan Ao Sui begitu saja. Feeling Tan Zhangzang jitu juga ya guys. Bajie bertanya apakah Tan Zhangzang merindukan Ao Sui. Tan Zhangzang menjawab selama 16 tahun ini dia sudah mengawasi Ao Sui. Tapi dengan kepergiannya saat ini, semua yang sudah dilakukannya terasa sia-sia. Keduanya menatap Xiao Yu. Bajie berkata selama ini perjalanan ke barat hanya dilakukan oleh para pria. Tapi saat ini ada seorang wanita pemberani bersama mereka dan semuanya terasa menakjubkan. Tan Zhangzang melempar sesuatu ke wajah Bajie. Dia meminta Bajie untuk menjaga moralnya. Bailang kemudian menyelimuti Xiao Yu. Tan Zhangzang memberikan tugas untuk menjaga Xiao Yu kepada Bailang. Sun Wukong berada di dunia bawah, dunia orang mati. Orang mati bisa merasakannya sebagai aura orang hidup. Mereka mendekatinya untuk meminta api abadi. Sun Wukong terlibat pertarungan dengan roh.
Aura kegelapan membuat dirinya lemah. Tiba-tiba, seorang wanita muncul. Keesokan paginya, Tan Zhangzhang kembali melanjutkan perjalanan. Bajie meminta Bailang untuk ikut menjaga Xiao Yu, tapi dia justru harus membawa barang-barang. Tan Zhangzhang berkata bahwa mungkin sebentar lagi mereka akan sampai di klan Banteng Liar. Klan Banteng Liar mirip dengan klan babi raksasa. Mereka semua berada di sisi cahaya dan menjadi klan bintang humanoid. Jadi mereka tidak akan bisa memakan manusia. Bajie meyakinkan bahwa klan babi raksasa merupakan yang tertampan. Bailang menimpalinya bahwa mereka memanggil padang rumput sebagai rumah. Tan Zhangzhang menjelaskan bahwa pemimpin klan Banteng Liar merupakan iblis. Iblis agung yang berada di sisi cahaya biasanya sangat kuat. Dahulu kala saat perjalanan ke barat, Tan Zhangzhang bertemu dengan salah seorang klan Banteng Liar yang mati karena diracun. Kemudian, anggota klan Banteng Liar yang lain mencoba menyerang Tan Zhangzhang dan kawan-kawan karena racun itu berada di tangan mereka. Klan Banteng Liar mengira bahwa Tan Zhangzhang yang membunuh saudaranya. Kedua rombongan ini pun akhirnya bertarung. Untungnya, setelah pertarungan itu mereka kemudian menjadi teman baik. Saat perjalanan, Bailang mencium bau yang berbeda. Akhirnya dia menemukan jalan keluar. Tan Zhangzhang bersyukur karena dia tidak ingin lagi bertemu iblis dari klan Banteng Liar. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tempat yang kini mereka datangi sudah banyak berubah. Bailang bertanya pada Tan Zhangzhang apakah dia perlu membangunkan Xiao Yu yang sudah tertidur selama 3 hari, tapi Tan Zhangzhang mencegahnya dan membiarkan Xiao Yu tetap tertidur untuk memulihkan kekuatannya. Tiba-tiba mereka diserang klan serangga. Mereka pun bertarung. Kemudian, klan Banteng Raksasa datang membantu mereka melawan klan serangga sehingga berhasil memenangkan pertarungan. Perdana Menteri Duoji memberi salam kepada Tan Zhangzhang. Dia pun menyambutnya dengan hangat. Mereka akan mengawal Tan Zhangzhang dan kawan-kawan menuju ke benteng Banteng Liar. Akhirnya mereka pun sampai di benteng Banteng Liar. Bailang melihatnya sangat kacau dan tidak terurus. Bailang bertanya, apakah Tan Zhangzhang sering bertemu lebah beracun di jalan iblis? Tan Zhangzhang menjawab iya, karena populasi klan serangga merupakan yang terbanyak di alam kegelapan. Lebah beracun merupakan musuh klan Banteng Liar selama ribuan tahun. Akhir-akhir ini, klan Banteng Liar sedang menghadapi masalah. Beberapa anggotanya sakit. Meskipun demikian, Tan Zhangzhang tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tan Zhangzhang bertemu teman baiknya, Raja Agung Iblis Banteng. Keduanya berpelukan sangat erat. Raja Banteng menyambut mereka dengan suguhan makanan yang sangat banyak. Sementara itu, Bailang terus memandangi Xiao Yu yang masih tertidur. Tan Zhangzhang menceritakan tujuannya kembali ke jalan iblis, yaitu mengembalikan api abadi ke surga. Api abadi yang dimaksud adalah Xiao Yu. Raja Agung Banteng meminta Bailang menunjukkan wujud aslinya. Alangkah terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa Bailang adalah seekor serigala. Tan Zhangzhang segera menjelaskan bahwa Bailang adalah murid barunya. Raja Banteng menanyakan keberadaan Wukong. Tan Zhangzhang menjawab bahwa saat ini seharusnya dia sudah pergi ke dunia bawah. Raja Banteng terkejut. Dia tidak percaya dan mengira Wukong tengah bersembunyi di balik tubuh Bailang. Sementara itu, Wukong yang sedang berada di dunia bawah bertemu dengan seorang perempuan yang bahkan dia pun tak ingat siapa namanya. Ternyata dia merupakan seorang pemandu orang mati yang akan membimbing melewati jembatan pelupa. Pantas aja dia nggak ingat namanya sendiri ya guys. Para pemandu memiliki wujud yang sama, tugas yang sama, tidak punya ingatan dan tidak punya nama.
Mereka pun tidak mengenal satu sama lain. Di saat senang bisa memandu Sun Wukong, para orang mati sering menceritakan tentang Sun Wukong kepada para pemandu. Sun Wukong berkata, mungkin mereka adalah orang yang dia bunuh. Di tengah perjalanan banyak jiwa orang mati yang tersesat. Penyebabnya adalah mereka belum sadar bahwa mereka sudah mati. Mereka merindukan dunia sehingga memproyeksikannya di sini, tapi setelah itu roh mereka akan pergi dengan tenang. Kota roh merupakan tempat di mana pikiran orang mati bertumpuk. Tak terasa Sun Wukong sudah sampai di jembatan pelupa. Sun Wukong pernah mendengar sebelumnya bahwa jiwa orang mati akan mengalami lupa ingatan saat melintasi jembatan itu. Jiwa Sun Wukong kini berubah warna. Jiwa iblisnya akan rusak setelah dia mati. Dia harus menyeberangi jembatan untuk memurnikan jiwanya. Jika tidak, maka dia akan menjadi roh jahat. Setelah menyeberangi jembatan, Sun Wukong akan melupakan kehidupannya saat ini. Jika dia ragu, maka dia bisa membangun pikiran di kota roh. Sun Wukong melihat jembatan sangat panjang. Dia penasaran dengan ujungnya. Akan tetapi, tidak pernah ada yang tahu bagaimana ujungnya karena setelah melewati jembatan itu, semua ingatan akan hilang. Sun Wukong bertanya kepada pemandu tanpa nama itu akan berapa lama lagi dia menjadi pemandu. Pemandu menjawab bahwa dia akan terus menjadi pemandu sampai ada yang memberitahu siapa namanya. Sun Wukong mulai melewati jembatan itu. Sebelumnya dia berjanji pada pemandu akan membantunya mengetahui namanya. Sun Wukong terus berlari melewati jembatan itu. Setelah lama berlari, dia mengira bahwa sudah menemukan ujung jembatan itu, tapi jembatan itu justru semakin panjang dan rumit. Sun Wukong tidak putus asa dan terus menelusurinya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan api kecil yang dianggap akan membantunya. Dia pun mengikuti api tersebut. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Simpan dulu rasa penasaran kalian untuk episode selanjutnya ya. Sampai jumpa guys.